Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Kita akan mulaikan ibadah di hari Minggu ini, 26 April 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkaulah pemilik akan kehidupan kami. Di saat ini, di pagi hari ini, kami hendak memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan, dan boleh berakhir dengan tidak kurang satu apapun. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan tidak mengurangi hikmatnya kami beribadah. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, di kesempatan saat ini untuk hamba-Mu yang akan memimpin ibadah kami, Pendeta Silvi Tumbaga, Sarjana Teologia. Kau pakai dia menjadi alat saluran berkat Tuhan untuk memimpin ibadah kami. Engkau urapi dia, dan biarlah dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk penuntun ibadah, baik prokantor, pianis, maupun Tuhan pendukung ibadah di saat ini, bagian IT dan multimedia, serta para jemaat yang sementara mendengarkan lewat pengeras suara atau tua, dan juga yang mengikuti lewat media sosial yaitu YouTube. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerahkan ibadah di pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ini doa syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita, yang dalam kerja Roh Kudus telah menghentar dan menyertai kita hingga saat ini. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati kehidupan yang ada sampai saat ini, dan masih dalam suasana Paskah, meskipun kita sementara menghadapi pandemi virus COVID-19, dan kita masih boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah di hari Minggu ini, baik lewat di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang akan melayani kita di ibadah saat ini atau di pagi hari ini adalah Pendeta Silvi Tumbaga, Sarjana Teologia. Kita bangkit berdiri, ajakan untuk beribadah. Marilah saudara-saudara, kita beribadah kepada Tuhan
sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 tertulis, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya, jadilah suluh dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya agar kita menikmati anugerahnya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Mulia, terima kasih karena telah memberi penyertaan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Engkau beri kami kesempatan sehingga kami boleh berkumpul dalam rangka untuk memuji nama-Mu di rumah kami masing-masing, baik melalui pengeras suara atau tua. Kami percaya bahwa ini semua tidak akan mengurangi sukacita kami untuk sujud menyembah, memuliakan Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran di hari Minggu, hari kudus, hari yang mulia ini. Terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami agar kami layak ada di hadapan-Mu. Mesti kami melakukan ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa. Kami sadar bahwa seringkali
kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Semuanya adalah dosa yang kami tanggung. Sekarang kami sadar ya Tuhan, bahwa itu adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Karena itu ya Bapa di surga, kami mohon agar diampuni dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta pertobatan. Kami ingin Engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat. Kami yakin bahwa Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Engkau selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kembali ke jalan yang benar untuk memuliakan dan mengagungkan Engkau. Kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan kami. Inilah kami Bapa, inilah kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, dengarlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, kan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumba, kan berubah jadi putih seperti bulu domba. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Inilah kami, jemaat-Mu ya Tuhan.
yang mempunyai kerinduan besar untuk boleh ada di hadirat Tuhan yang Maha Kudus lewat persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami mempunyai sukacita yang besar karena Engkau berkenan mau menyapa kami, berbicara kepada kami lewat pemberitaan firman-Mu ya Tuhan di dalam Alkitab. Kami bermohon kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami semua dengan hikmat, sehingga kami mampu untuk mengerti, kami mampu untuk memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan yang masih menjadi milik bagian kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 6, dibaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Perjanjian Lama kitab Ester pasal 6, dibaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtam dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi,
yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergegas-gesah pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena oleh perkenanannya kita masih dapat beribadah bersama, walaupun hanya di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah saat ini, kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kitab Ester. Dalam kitab Ester, kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada umatnya di saat-saat umat berada dalam penderitaan ataupun pergumulan. Umat Tuhan yang dimaksud dalam kitab Ester ini menunjuk kepada orang Israel yang terbuang di tanah Persia, yaitu mereka yang tidak kembali ke Yerusalem. Secara umum kita dapat bahwa kitab Ester juga menceritakan suatu pergumulan yang sangat besar, suatu pergumulan yang sulit untuk diterima, satu pergumulan yang sulit untuk dikatakan secara rasional, dan lebih khusus pergumulan yang mereka rasakan ini terjadi pada berbagai aspek kehidupan mereka. Di bidang pemerintahan sedang terjadi pergolakan yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu ingin menjatuhkan Raja Ahasiweros, bahkan mereka ingin membunuhnya. Di bidang perekonomian dan aspek sosial terjadi persaingan dan pergesekan antara orang Persia dan orang-orang Yahudi. Dari aspek keagamaan, kita dapat belajar lebih khusus dari keimanan orang Israel, yaitu mereka sementara berseru-seru, adakah pertolongan Tuhan di masa sulit ini? Adakah pertolongan Tuhan di masa kita sementara bergumul antara hidup dan mati? Kitab Ester menceritakan secara gamblang keseluruhan pergumulan-pergumulan ini. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, cerita dalam kitab Ester pasal 6 ini menunjukkan bagaimana ketulusan hati dari seorang yang bernama Mordekai, yang telah mengantarnya mendapatkan penghargaan dari raja. Itulah sebabnya tema di minggu ini tentang ketulusan mendahului penghargaan. Ketulusan berbicara tentang keikhlasan, tentang kesungguhan, tentang kerelaan, tentang integritas, tentang kredibilitasi, dan penghargaan berbicara tentang penghormatan.
Saudara-saudara, berkaitan dengan tema, maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Dalam pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mordekai telah dicatat di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oleh sebab itu dalam pasal ini diceritakan bahwa itulah yang dibaca oleh Raja Ahasiweros ketika ia tidak dapat tidur. Dalam kitab itu ia menemukan nama Mordekai. Siapa Mordekai? Nama Mordekai sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ia hanya seorang buangan yang tidak kembali ke Yerusalem. Ia hanya seorang yang datang ke tempat itu untuk hidup, tapi ia juga hanya seorang yang kecil dibandingkan dengan orang Persia. Ia hanya seorang yang dianggap rendah, apalagi di mata seorang yang bernama Haman. Mengapa Mordekai dicatat namanya, statusnya, pekerjaannya, jabatannya, pendidikannya, marganya, dan bangsanya yang kecil? Perbuatan dan jasanya yang didasarkan pada ketulusan, itulah yang membuat dia menjadi seorang yang patut dicatat dalam sejarah bangsa Persia. Saudara-saudara, mencatat nama seseorang bagi kita sekarang ini sangatlah penting. Kita perlu mencatat nama-nama orang, yaitu mereka yang pernah melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang pernah melakukan ketulusan dan pernah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Nama-nama mereka perlu kita catat dalam hati sanubari kita. Yang dapat kita belajar juga dari bagian Alkitab ini adalah bahwa ketulusan ternyata dapat meluputkan orang dari kematian. Sebenarnya ada banyak alasan mengapa Mordekai membiarkan Raja Ahasiweros tetap hidup, tidak terbunuh oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah dengan ketulusan dia menceritakan perkara rencana jahat itu kepada Esther untuk disampaikan kepada Raja Ahasiweros. Dan pada akhirnya kedua orang itu, yaitu Bigtam dan Teres, dihukum mati. Dalam bagian Alkitab ini ternyata dicatat bahwa Mordekai menyampaikan berita yang benar. Ia menyampaikan suatu kebenaran. Ia menyampaikan berita yang jujur, tidak berpura-pura, apalagi ada kemunafikan. Mordekai melakukan itu karena ada panggilan iman yang dihayati dan ketulusan yang disebut atau direfleksikan sebagai panggilan iman. Itulah yang disebut dengan ketulusan, keikhlasan, kerelaan, integritas, dan kredibilitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketulusan memang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketulusan yang hendak kita lakukan adalah ketulusan terhadap orang yang pernah menyakiti kita, ataupun mungkin yang pernah memusuhi kita, atau mungkin yang pernah mengkhianati kita. Terkadang tidak mungkin kita melakukan ketulusan seperti itu. Tetapi Mordekai mampu untuk melakukan hal itu. Dalam pengalaman hidupnya, dia pernah mengalami sejarah yang kelam bersama dengan bangsanya. Bangsanya terbuang ke tanah Persia. Mereka diperbudak dan mereka tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Cukup banyak alasan bagi Mordekai untuk merasakan kepahitan hidup, untuk tidak melakukan ketulusan kepada Raja Ahasiweros. Tetapi ternyata itu tidak dapat membatasinya untuk melakukan ketulusan. Ketulusan seperti inilah yang perlu kita lakukan, apalagi kita sekarang dalam keadaan masa-masa yang sulit. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin saja berbeda pendapat, bahkan memusuhi kita untuk melakukan kebaikan. Apakah dalam pelayanan gereja, di bidang pemerintah,
di tengah keluarga, dan dimanapun kita pergi dan berada. Janganlah hal itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Dan kita tahu bahwa ketulusan adalah panggilan iman untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ternyata ketulusan dapat mengalahkan tirani kuasa dan keserakahan. Haman adalah seorang yang dikaruniai raja dengan jabatan yang tinggi dan dengan kuasa yang besar. Tapi ternyata dia tidak pernah puas. Semua orang dituntutnya untuk memberi hormat kepadanya. Bahkan ia telah berikhtiar untuk membunuh semua orang Yahudi, lebih khusus orang yang bernama Mordekai yang dibencinya itu. Pribadi Haman menggambarkan seorang yang tidak pernah puas. Dia haus kehormatan, haus kekayaan, haus kuasa, haus untuk memuaskan segala keinginan-keinginannya, termasuk dengan cara apapun, termasuk dengan cara membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dan oleh sebab itu pribadi Haman adalah pribadi yang menggambarkan sosok di mana orang yang tidak pernah puas dalam perjalanan hidup. Itulah yang disebut dengan tirani kekuasaan dan keserakahan. Setiap orang termasuk kita masing-masing, apakah dalam pelayanan gereja atau di bidang pemerintahan, kita semua membutuhkan adanya penghargaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghargaan itu, lakukanlah ketulusan. Dan jikalau orang melakukan ketulusan, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh manusia, termasuk mereka yang tidak sependapat atau mereka yang memusuhi atau yang menyerang pribadi seseorang yang melakukan ketulusan. Firman Allah bagi kita saat ini dengan tegas menyebutkan betapa pentingnya hidup yang melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, penting sekali kita terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dalam bidang pemerintahan. Lakukanlah semuanya itu dalam ketulusan. Dan kita tahu, walaupun ada orang yang tidak setuju dan yang tidak berpihak dengan kita, tetapi kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Orang yang melakukan dengan tirani kuasa dan keserakahan tidak akan pernah mengalahkan orang yang bekerja dengan ketulusan. Dalam perjalanan hidup mereka, penghargaan atau kehormatan didapat karena diawali dengan adanya ketulusan. Atau dengan kata lain, ketulusan mengawali penghargaan. Ia mendapatkan penghormatan raja, dia mendapatkan jabatan kebebasan, dia boleh mendapatkan fasilitas dalam pelayanannya, bahkan juga lebih daripada itu, dia mendapatkan nama besar. Dia diarak di kota dan orang berteriak serta orang berseru-seru di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang dihormatinya. Secara khusus saudara-saudara, kalau kita merenungkan secara dalam bagian Alkitab ini, memang untuk melakukan ketulusan tidaklah mudah. Sekali lagi, melakukan pekerjaan dalam ketulusan tidaklah mudah, karena taruhannya adalah kerendahan hati dan keikhlasan. Begitu juga untuk melakukan penghormatan seperti menghormati orang lain, kadang tidak mudah untuk dilakukan. Orang lebih suka mencari kelemahan, menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain daripada berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Dan perilaku seperti ini terlihat jelas di mana-mana. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan keluarga kadang ada perilaku yang tidak tulus dan kurang menghargai satu sama lain. Suami istri, orang tua, anak-anak, kakak adik, saudara bersaudara. Dalam kehidupan pemerintah kita juga melihat di mana-mana banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi
Yang diekspos oleh orang-orang adalah kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan juga mungkin kealpaan dan keberdosaan orang. Begitu juga dalam pelayanan gereja, banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja, yaitu kebaikan dalam pelayanan, persekutuan dan kesaksian. Tetapi ada saja orang yang mengatakan atau mencari kelemahan, ada saja yang mencari kekurangan-kekurangan dalam pelayanan gereja, bahkan ada yang mengatakan gereja tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi saudara-saudara, melakukan ketulusan dan melakukan penghargaan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Alkitab mengatakan, di mana ada ketulusan, di sana ada penghargaan. Oleh sebab itu penting sekali kita melakukan ketulusan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai warga Gereja Masih Injil di Minahasa, bahkan sebagai sesama anak bangsa, mari kita tetap melaksanakan panggilan iman kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Walau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan ketulusan. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin mendapatkan penghargaan, atau termasuk kita ingin mengubah keadaan, jangan lakukan itu dengan motivasi prestasi, prestise, atau dengan motivasi iri hati, apalagi ingin balas dendam, atau dengan motivasi untuk menjatuhkan orang lain. Lakukanlah itu saudara-saudara dengan motivasi ketulusan, sehingga kita semua terus mendapat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan juga yang akan terus menuntun dan memberkati kita semua untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Nya bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan dengan sukacita, dengan karena nats persembahan dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus yang senantiasa memberikan dan memberikan kepada kami berkat, terlebih berkat nafas dan kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Telah banyak yang terbaik daripadamu dianugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini.
kami boleh sujud menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Di hari Minggu ini, meskipun kami masih dalam suasana beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk segala apa yang boleh kami nikmati dan alami saat ini. Meski kami memiliki banyak kekurangan dan sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, namun Engkau selalu memaafkan dan mengasihi kami sebagaimana kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kami pada kesempatan ini berdoa untuk sesama kami Tuhan, untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul dengan kesehatan mereka karena sakit. Engkau tahu ya Tuhan setiap usaha dan upaya yang dilakukan. Diberkati semuanya itu oleh Engkau ya Tuhan. Mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi, biarlah kiranya Tuhan Engkau akan menguatkan dan menghibur mereka, sebab Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka cita, yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka lewat peristiwa kematian. Kami pun bersyukur sebab Engkau Tuhan dengan kasih-Mu menghentar saudara-saudara dan keluarga jemaat-Mu di sepanjang minggu yang boleh kami lalui, menikmati ketambahan usia pribadi dan keluarga. Berdoa kami untuk Andre Pua, Abigail Simbar, Amarisa Salika Rompa, Willy Karel Tampi, Isabella Talia Sagai, Gabriela Rombot Esket, Mike Manopo, Elizabeth Tangdiria, Jerry Mende, Edwin Mumbunan, Yans Rosali Pinatic, Lydia Rianita Turangan, dan Excel Gilby Rumbayan. Inilah ya Tuhan pribadi dan keluarga jemaat-Mu yang boleh menikmati ketambahan usia pribadi maupun keluarga. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan kiranya setiap syukur mereka berkenan kepada Tuhan. Setiap harapan dan kerinduan mereka dalam kehidupan di usia baru ini, Tuhanlah yang akan memberkatinya. Bapa di dalam surga, kami bermohon kepadamu, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang ada dalam persekutuan Jemaat Gemim Abraham Sarius Sentra dari kolom 1 sampai dengan kolom 15, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kami alami akibat pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah kami, anugerahkanlah hikmat dan kemampuan, kesehatan dan kekuatan, supaya kami semua hanya mau berserah pada kuasa dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti memberkati kami sampai saat ini. Biarlah kerinduan dan harapan kami supaya pandemi COVID-19 yang sementara melanda dunia ini cepat berlalu, supaya kami jemaat-Mu Tuhan boleh kembali beraktivitas dalam tugas dan kerja serta pelayanan kami. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bapa di dalam surga, berkati semua bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan gereja-Mu saat ini. Kiranya itu semua berkenan kepadamu, dan semua pelayan-pelayan khusus mampu melaksanakan pelayanan ini dengan penuh sukacita iman.
Bahkan kami pun teringat dan menopang di dalam doa untuk para korban yang terdampak secara langsung COVID-19, agar mereka memperoleh anugerah daripadamu ya Tuhan dan kesembuhan yang daripadamu. Mereka yang dikarantina dapat tetap tenang dan mendapatkan suplai bahan makanan yang cukup. Para medis dapat mengobati korban dengan efektif dan tubuh mereka dapat kebal dari paparan virus ini. Para peneliti agar mereka pun mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan dan pencegahan di masa depan. Para pemangku kebijakan agar mereka segera membuat peraturan yang menjamin keamanan setiap warga dari ancaman virus ini. Kami percaya Bapa di surga bahwa Engkau sementara memproses kami semua. Engkau juga ya Tuhan yang akan selalu menolong pemerintah bangsa dan negara kami, baik yang memerintah di pusat maupun yang memerintah di pelosok desa. Berikanlah kepada mereka hikmat, kemampuan dan kesabaran, supaya Tuhan ini semua benar-benar dapat membuat kami semua semakin dipersatukan, semakin ya Tuhan mempererat kehidupan sebagai bangsa dan negara yang akan selalu menopang apapun yang akan diberlakukan bagi kami semua demi kehidupan kami hari ini, esok, bahkan seterusnya. Berkati kami semua yang boleh bertugas dalam persekutuan ibadah saat ini, badan pekerja, prokantor, pianis, maupun ya Tuhan mereka yang memberi diri untuk boleh melakukan siaran lewat media. Tuhan, apa yang kami perbuat tidak akan menjadi sia-sia, tetapi apa yang kami perbuat dan lakukan akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami semua yang mau melayani Engkau dalam keterbatasan kami masing-masing. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Biarlah Engkau bekerja menurut kehendak-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kami semua sebagai umat-Mu. Inilah kami yang berdoa kepadamu, yang bermohon kepadamu. Di dalam nama Yesus, Putra Roh Kudus yang telah mengajar kami, berdoa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena
kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua dari peranjat, sembah hanya anugerahnya, diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Demikian tadi ibadah di hari Minggu ini boleh selesai dengan baik. Karena itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Silvi Tumbaga Sarjana Teologia yang boleh memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dan juga disampaikan terima kasih kepada pendukung acara, baik prokantor maupun pemain keyboard, juga tim IT dan multimedia yang boleh bekerja sama demi terselenggaranya ibadah di pagi hari ini. Untuk itu kita akan berdoa. Mari berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena Engkau boleh memimpin dan menghentar kami yang beribadah di rumah masing-masing, boleh menikmati akan hari yang Kau beri di hari Minggu ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di mana Engkau juga boleh mengutus hamba-Mu Pendeta Silvi Tumbaga Sarjana Teologia yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan dan memimpin ibadah kami dari permulaan sampai boleh berakhir dengan tidak kurang apapun. Semuanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kau juga Tuhan pakai Ibu Pendeta bersama dengan keluarga yang ada, keluarga hamba-Mu Pendeta Ering Tumbaga. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian pendeta bersama dengan keluarga, dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Di saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 26 April tahun 2020. Pertama disampaikan bahwa hasil persembahan puasa diakonal sudah dibagikan ke keluarga-keluarga yang sangat memerlukan.
melalui Pelsus kolom 1 sampai dengan 15 Jemaat Abraham Sero Sentra berjumlah 70 keluarga penerima diakonia puasa diakonal. Dan ada persiapan dana puasa diakonal untuk membantu beasiswa bagi siswa-siswi dan juga mahasiswa berprestasi, dan juga untuk panti werda yang ada. Yang kedua, nama-nama yang menerima bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah dimasukkan ke kantor sinode melalui wilayah Manado Titivungan. Yang ketiga, persembahan keluarga baik pribadi, hari ulang tahun, syukur lainnya, juga persembahan ibadah. Derma ibadah kolom akan dibagikan lewat WA Pelsus, dan juga fotokopi keuangan akan dibagikan ke Pelsus masing-masing kolom. Selanjutnya, ibadah setiap hari Minggu melalui pengeras suara atau toa yang ada, juga lewat live streaming yang ada di gedung gereja, dan juga akan tetap dibagikan tata ibadah bagi kolom-kolom yang tidak terjangkau lewat pengeras suara ini. Dan yang berikut yang akan bertugas pada ibadah-ibadah minggu selanjutnya akan dibuatkan jadwal dan diteruskan kepada Pelsus kolom dan juga anggota jemaat yang akan bertugas. Jika ada keluarga atau pribadi yang akan menopang atau akan ditopang dalam doa, akan disampaikan lewat plan khusus yang ada dan disampaikan ke kantor jemaat pada hari kerja. Demikian warta jemaat hari ini. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan gereja, baik lewat dukungan doa, pemberian tenaga ataupun persembahan. Apa yang saudara berikan akan melimpahkan syukur kepadanya dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.